Jadi sekarang itu hari Selasa, tepatnya itu sekarang lagi holiday karena bisa bilang ini hari kejepit ya. Dan sekarang kita lagi mau jalan-jalan ke Kota Tua. Betul. Nah, tepatnya tuh kita bakal ke salah satu museum yang ada di Kota Tua. Kira-kira kita bakal kemana ya? Kemana ya? Stay tune terus saja, tonton video berikutnya. Dadah guys. Dadah. Sekarang kita sudah sampai di Jakarta Kota. Kita baru turun dari kereta. Sekarang kita itu lagi ada di Museum Sejarah Jakarta ya. Jadi di sini nanti kita bakal ngasih tahu ke kalian sejarah-sejarah tentang yang ada di Jakarta, tempat tinggal kita berdua. Nah guys, pertama kali masuk kita langsung disuguhin sama karya mural. Ini nggak ada filosofinya, cuman mungkin ini menggambarkan orang-orang Jakarta zaman dahulu. Oke, jadi ini ada peta yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Oke, kita lanjut mau ke... Kayaknya kita masuk dulu ya. Boleh nggak masuk? Di sini kita bisa nonton sejarah Jakarta, guys. Oke, di ruangan ini kita dikenalin sama alat batu dan prasasti-prasasti pada masa sejarah Jakarta. Di sini sebenarnya kita bisa guys main game gitu, cuman pas aku coba buat main gitu kayak dipegang sesuai instruksi, ternyata nggak bisa. Hahaha. Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di ruangan yang banyak rempah-rempah nih. Jadi dulu tuh rempah-rempah pada masa dulu tuh ibaratkannya seperti emas ya, ya kan ya. Jadi di sini ada, bisa kita lihat seperti ada pala, terus ada ketumbar dan rempah-rempah, kayu manis. Itu kayu manis Besti. Kayu manis lah. Ikan asin bukan rempah-rempah. Oh iya. Maaf ya guys. Maaf ya guys, ini modelnya salah ngomong. Namanya ini ruangan Batavia Winkel. Terus ada bahasa Belandanya nih, Credence Warren Drogsgodern Zwiefel. Aku nggak tahu cara bahasanya, kalau misalnya salah kalian bisa koreksi ya guys. Zwiefel. Ini ada karung-karung. Jadi ya kita tahu jadinya kalau dulu itu rempah-rempah sama nilainya seperti emas. Halo guys, di sini kita bisa tahu peta yang ada di Museum Sejarah Indonesia. Guys. Nah, jadi ini tuh peta yang ada di Museum Sejarah. Ini peta digital guys. Jadi kita bisa tahu itu namanya ruangan apa sih. Nah, di sini ada menu-menunya. Coba kita ke penjara, coba ke penjara. Penjara mana? Ke penjara, penjara ini penjara. Tadi kamu penjara. Mana? Oh ini. Ya. Coba diperkecil. Oh, jadi penjara dulu tuh kayak gini teman-teman. Kayak penjara bawah tanah ya? Benar-benar. Terus itu tadi, oh ini kayak selnya gitu ya. Terus ini ada batu-batuan kecil. Kurang tahu kita namanya apa. Nanti kita bakal coba ke ruangan penjara ya guys. Coba yang ini. Itu kayaknya back deh. Tidak. Ayo coba cari lagi. Coba ke interaktif memory game. Oh, ini tuh jadi kayak game gitu ya. Oh, ini ada history. Ya namanya juga Museum History Jakarta ya guys. Udah pasti ada cerita tentang sejarah-sejarah. Iya benar.
Apa tuh? Tadi coba. Seberapa ingatkah dirimu? Jadi di sini di ruangan ini nantinya kita kayaknya bakal diajak buat nginget tentang sejarah-sejarah. Nanti kita juga bakal ke ruangan ini, guys. Oke. Urbanisasi, coba ya next. Coba Diponegoro ya? Iya, ruang Diponegoro. Oh, ini Pangeran guys. Diponegoro itu pangeran ya, guys. Pangeran. Wow. Nah, ini lukisan yang terkenal banget. Ini pernah dibikin film kalau nggak salah, mencuri Raden Saleh gitu. Ini lukisan yang pernah dibikin film ya, guys. Cuman aku lupa ini nama filmnya apa. Pokoknya yang mainin Iqbal Rahman. Oke, next. Kayaknya udah cukup. Kita mau explore lagi ruangan-ruangan yang ada di Museum Sejarah. Oke. Ini adalah miniatur kursi pada abad ke-19. Oke, kita bisa lihat sendiri di sini tuh yang pasti dia berbahan dasar dari kayu ya. Terus juga dia itu dikenal dengan istilah gaya Raffles yang mengacu pada Thomas Stanford Raffles. Beliau juga adalah penemu dari bunga Rafflesia Arnold. Lalu pada awal abad ke-19 bentuknya itu sangat indah dengan penyangga bagian belakang yang melengkung sempurna, dan bentuk kursi ini juga yang apik dengan memperlihatkan status mereka yang tinggi pada masa itu. Oke, ini adalah kotak penyimpanan yang ada di Batavia pada abad ke-17. Ya, seperti yang kita tahu, kotak itu fungsinya mungkin banyak ya kalau sekarang. Cuman kalau dulu, kotak yang ada di table ini itu fungsinya untuk menyimpan perhiasan, dan juga dalamnya itu dia ada laci-laci kecil ya, guys. Oke, lanjut. Kita bakal ngeliat wadah timbangan beras. Wadah waktu dulu itu tuh bentuknya kayak gini, guys. Terus dia juga umumnya namanya tuh timbangan bebek karena bentuknya seperti corong yang menyerupai paruh bebek. Namanya wadah timbangan beras. Kalau dulu sekarang timbangan beras nggak kayak gitu ya, Raya? Bahan bangunan dulu, guys. Ini lukisan 3 keputusan pengadilan. Pelukisnya adalah J.J. Denich pada abad ke-18. Materialnya itu dari cat minyak di atas kayu. Seperti ini hasil lukisannya, guys. Dan ini untuk penjelasannya. Jadi di kiri itu ada Raja Persia, lalu di tengah ada Raja Solomon, dan di kanan ada Raja Zaleukos dari Lokri. Next, kita ada apa nih, Ra? Ini ada alat ukur bahan bangunan. Ini guys, zaman dulu alat ukurnya. Wow, alat ukur bangunan. Jadi pada abad ke-18 itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia tuh dilakukan dengan menggunakan wadah kayu yang berbentuk menyerupai ember dan dihiasi cincin kuningan. Mungkin sekarang cincin kuningannya tuh udah terlihat lebih kayak kecoklatan gitu ya, mungkin karena udah lama. Ayo next. Terus juga ini tuh dia dibuat berdasarkan permintaan dari kepala pemerintah pada masa itu dan dikerjakan oleh seorang juru tera yang bernama Hendrik van der Krap pada tahun 1739. Next, selanjutnya kita bakal lihat ada batu timbangan. Batu timbangan yang dulu sama yang sekarang mungkin bentuknya nggak beda jauh ya, guys. Cuman mungkin kalau dulu itu dia lebih terukir gitu. Kalau misalnya kita lihat dari dekat, itu ada seperti ukiran-ukiran gitu yang pastinya sangat bagus. Terus ini adalah batu timbangan pada masa abad ke-18.
Dibuat oleh pemerintahan pemerintahan Batavia dan dalam satu set. Jadi ini tuh semua udah satu set. Ukurannya itu mereka ada 5 kg, 2,5 kg, 2 kg, 1,5 dan 1 kg. Next, ada apa nih? Oh ya, dan tadi kalau misalnya kita perhatikan dari dekat, dia itu ada seperti ukiran-ukiran simbol resmi pemerintah Batavia. Batavia itu kota Jakarta ya guys. Lanjut, kita bakal ngeliat alat ukur bata. Sebenarnya aku sendiri belum pernah lihat sih ukur bata itu kayak gimana. Cuman yang mungkin kalau sekarang bedanya ini tuh kayak pegangannya dia ada ukirannya gitu, jadi lebih bagus. Terus juga ini tuh dibuat pada tahun 1709 oleh seorang pembuat jurutera bentuk batu bata namanya Abraham Skrena atau Srena ya, maksudnya nggak tahu. Terus dalam bingkai inilah dijadikan sebagai standar bentuk batu bata. Jadi awal mula standar bentuk batu bata itu ya pasti dari sini. Lanjut, geser dikit kita bakal melihat alat ukur genteng. Oh, alat ukur genteng seperti ini. Jadi aku nggak pernah tahu guys alat ukur genteng itu kayak gimana. Tapi sekalian lihat, aku lihatnya yang sebelum abad ke-18. Aku lihat aku. Terus bentuk dan ukuran genteng ini beragam. Ukur untuk genteng ini dikenal dengan istilah sliper. Sliper itu berbentuk bidang kayu dengan rongga di permukaannya, dan rongga inilah yang menjadikan standar bentuk genteng yang benar pada masa itu. Kita bisa lihat sendiri dari ini kira-kira bentuk alat ukur genteng sebelum abad ke-18. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke ruang Dewan Pengadilan. Bisa dilihat sendiri, jadi kira-kira ruang Dewan Pengadilan itu pada masa sebelum sekarang itu seperti ini ya guys. Jadi itu ada lemarinya, terus meja untuk mereka berdiskusi. Lalu di sini kita bisa lihat ada lukisan. Ini namanya lukisan Van der Para. Jadi, beliau ini adalah seorang gubernur jenderal di Batavia. Dan ini dilukis sekitar tahun 1761 sampai 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya pada masa itu. Jadi ini adalah gubernur jenderal di Batavia.